Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho Evyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Mas Didik punya topik mengenai ASN yang ingin disampaikan kepada Pak Presiden. Silakan. Oh, Mas Didik. saya. Oh, apa no? Saya. Ya. Kan kita sepakat tadi. Iya, harus sama-sama. Pokoknya ini dari 3 orang ya. Jadi saya itu sudah sejak lama, paling nggak saya mahasiswa lah ya, setelah belajar ilmu politik, ilmu administrasi negara, belajar hukum tata negara, hukum administrasi negara. Di mana itu? Di UGM. Ada ijazahnya. Besok saya bawa. Nah, Go UI, kan belum dokter. nah, kan jumlah PNS waktu itu PNS ya, kemudian istilahnya kan ASN sekarang. Itu kan sedikit ya. Pengisi birokrasi kita lah ya. Sekarang jumlahnya kan 4 juta. Waktu itu 4 juta masa ya 4 juta. 4 juta. Waktu saya kuliah itu mungkin cuma 2 jutaan lah ya gitu. Kenapa sih untuk ngurusi 2 juta orang atau sekarang 4 juta orang? Begitu banyak lembaga. Ada Kementerian PAN, aparatur negara. Ada BAKN, Badan Administrasi Negara. Kemudian ada LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kemudian ada peran Kemendagri selaku pembina utama pegawai negeri, ya, pegawai negeri atau ASN. BKN itu Badan Administrasi Kepegawaian. Kepegawaian bukan negara. Ya. Nah, terus ada ombudsman. Salah satu tugas ombudsman itu kan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ASN karena layanan publik kan gitu. Nah, ini emang ngurus 4 juta orang ini Harus segitu banyak lembaga gitu kan. Makanya ketika ada gagasan untuk menyatukan ini, saya termasuk yang setuju, sepakat. Udahlah disatukan saja. Cuman ketika kita teliti satu persatu, tujuannya itu bukan untuk efisiensi ternyata. Tujuannya itu melakukan sentralisasi. Karena sebagaimana dikeluhkan oleh banyak kepala daerah ya, baik gubernur maupun bupati wali kota, itu kenapa sih untuk urusan mengangkat dan memberhentikan juga memberi sanksi pegawai daerah yang ada di masing-masing kabupaten ataupun provinsi itu harus lapor ke atas, harus ke Kemendagri, harus ke BKKN, harus ke kementerian. Jadi rumit urusan itu, sehingga kalau bagi kepala daerah yang punya integritas baik itu jadi persoalan, karena dia tahu ada sekian banyak ASN yang layak dipecat, bahkan sudah pernah masuk penjara, tidak bisa segera dipecat karena urusan administrasinya muter-muter itu tadi. Nah, itu satu hal. Jadi sebetulnya ketika yang mengurus ini lembaga katakanlah tunggal gitu, itu akan lebih bagus, efisien, efektif, dan mungkin akan juga lebih gampang melakukan standarisasi meritokrasi dan lain-lain. Tapi ketika undang-undang ini mau diubah dan kemudian salah satu tujuannya melebur semua itu, dalam hal ini BKN, LAN mau disatukan di bawah satu kementerian, maka Kemenpan. Maka yang terjadi adalah sentralisasi. Kan menteri itu ditunjuk oleh presiden. Nah, kayaknya memang ada motif agar semua PNS ini bisa diatur oleh presiden lewat menterinya. Oh, rada wangi ini urusan suara dong. Nah, iya, dari situlah kemudian jadi masalahnya, jadi masalahnya. Kok kenapa jadi ke arah sana gitu? Dan itu juga yang paling menonjol adalah semua pegawai daerah nanti proses pengangkatan dan pemberhentiannya tunggal lewat dia. Kalau tadinya kan muter-muter ke sana kemari, tapi ya sekarang lewat presiden, satu tangan lewat presiden, dan kemudian ya tentu saja menunjuk menterinya. Saya nggak tahu apakah Pak Presiden akan kuat dalam arti menghadapi pekerjaan tambahan ini.
bukankah lebih baik itu desentralisasi saja gitu. Kalaupun toh memang di-merge, dijadikan satu, ya mungkin lembaganya atau badannya itu dibikin independen saja. Kayak komisi KPU lah misalnya. Terlepas KPU baik apa buruk ya. Tapi kan sebetulnya niatnya adalah bagaimana agar menjaga penyelenggaraan pemilu netral dari urusan macapun. Nah, birokrat kita itu kan mestinya harus netral urusan-urusan politik gitu. Jadi yang penting dia kemampuan profesionalnya naik terus, sistem meritokrasinya jalan, soal siapa yang pemerintah ya dia pasti ngikut gitu. Memang tajam ya Itu- kalau ahli pemilu itu- ini ya. Nggak ada hubungannya sama pemilu ini. Ada 4 juta suara. Suara. Kalau suara bukan 4 juta, 4 kali 4. Oh iya, satu keluarga 4 ya. Iya. Ada anaknya 2, Iya. 12 juta. Dengan catatan kalau anaknya hanya 2. Jadi total Ya minimal 16 juta. nggak bisa diragukan. Tapi kan bukan itu. Tajam deh, Ji. Yang paling bahaya itu kan ketika camat aparatur itu kan dia ditakutin di desa-desa itu sama rakyat kan. Itu jadi berlipat-lipat. Nggak bisa dihitung 4 satu orang gitu ya. Iya. Tapi gini, maksud gue gini, itu dari waktu ke waktu, sentralisasi melawan desentralisasi itu berjalan. Saling inilah ya. Nah, kadang-kadang ini Kayak lebih- polisi sama tentara. Terus. Iya. dan masing-masing punya kelemahan dan itu kan kayak kalau misalnya kita mau menguatkan meritokrasi birokrasi, menurut gua yang lebih cocok bukan desentralisasi, justru desentralisasi. Yang Karena cocok? Desentralisasi, Iya. karena kan setiap departemen, bahkan jangankan departemen, pusat dan daerah, setiap daerah kan juga Punya kepentingan kepentingannya masing-masing. sendiri-sendiri gitu. Jadi memang lebih cocok kalau untuk meritokrasi memang desentralisasi, tidak disentralkan. Kalau disentralkan tuh mengurangi, lo banyak kerja lebih lambat, mekanisme ngambil keputusan lebih lambat karena semua dari Ya, pusat kan. prosedurnya kan panjang gitu kan. Mengharapkan inisiatif, ngapain kita menggunakan inisiatif kok semuanya jadi jadi pusat. kreativitas banyak yang hilang kalau kita melakukan sentralisasi. Itu dari berbagai segi. Empiris. Ya, dan maksudnya kan dari berbagai segi Iya. kan kreativitas segala Iya. macam. Kalau dari segi ahli pemilu bedanya nggak jauh, Ji. Karena tadinya dimanfaatkan untuk pemilihan presiden, ini suara jadi pemilihan wali kota gubernur. Itu lu yang ngomong. Dia udah ada di tangan gubernur atau wali kota kan? Iya, iya. Ya kalau kelas sentralisasi Belum di nanti kalau presiden. meluas lagi, kan udah ada nih udah kejadian nih di tentara, angkatan laut ya apa udara ya? Jadi Oh, yang ya pindah ke angkatan laut, pindah ke angkatan darat ya. angkatan laut, udara apa laut? Darat. Darat. Pokoknya masuk angkatan Iya, darat. iya. Dari Laut ke darat. Dari angkatan laut. Iya, terus bisa jangan-jangan gitu dari Debragri pindah ke luar negeri. Iya, 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 iya. Dari transmigrasi pindah ke bisa kacau tuh. Kalau itu terjadi emang Gue sempat bikin catatan untuk menjadi topik kita. Itu sejumlah kebijakan yang terasa aneh. Sampai ke tingkat lu bilang bahwa ada angkatan laut dimutasi ke angkatan darat, gue berhenti bikin daftar. Enggak, sebenarnya itu nggak aneh. Kan ada pelawak jadi angkatan darat. Kolonel lagi. Iya benar. Menurut gue emang udah harus disikapi dengan jelas. Gitu maunya apa dan konsekuensinya dipikirkan apa enggak gitu. Maksud gue jangan pikiran-pikiran yang sesaat gitu. Iya. Hanya untuk 5 tahun. Kita kan panjang udah Iya. apalagi dan itu benar. Bahkan misalnya gini, kita sebagai orang awam kita suka kadang-kadang bingung. Ini bukan hanya di pegawai negeri, tapi juga di polisi, di tentara. Orang yang masuk penjara, habis keluar penjara, jadi pejabat lagi. Iya. Orangnya masuk penjara, habis penjara selesai, jadi polisi lagi. Malah pangkatnya naik. Iya. Iya. Cuman tadinya di polsek kemana, sekarang pindah ke polsek Betul. mana ya? Iya. Itu kan di mata kita awam gitu ya. Ini apaan sih gitu loh. Hmm. Lalu apa artinya
makanya gue di sisi lain ya, di sisi lain nih, makanya gue setuju. Yang penting bukan penjara kalau korupsi, memiskinkan pelakunya. Nanti soal lain. Iya. Undang-undang perampasan aset. Tapi soal ini, balik lagi ke soal ini, sentralisasi menurut gue belum tentu jalan keluar. Kalau maksudnya untuk menyederhanakan persoalan. Iya. Karena jalan pikiran yang menyederhanakan persoalan itu justru menyederhanakan prosedur, rantai administrasi. Iya. Ya ini kan sebetulnya bukan hanya sentralisasi dalam arti semua pegawai daerah diurus di Jakarta, bukan hanya itu, tapi lembaga yang di Jakarta ini dikendalikan oleh satu orang saja, itu juga bahaya. Kan kalau sekarang ini kan memang dipisah-pisah. Oke, Kemenpan fungsinya adalah untuk mengambil kebijakan strategis. BAKN itu melaksanakan kebijakan itu. LAN itu meningkatkan kemampuan profesional. Terus dulu ada Komisi Aparatur Sipil Negara, itu tugasnya mengawasi mereka. Oke, sudah ada pembagian itu. Meskipun kemudian yang komisinya ini kan dibubarin lagi dengan perbaikan undang-undang. Karena juga berbagai macam alasan, ada ombudsman di pengawasan internal dan lain-lain. Nah, ini semua memang bikin ribet. Cuman kalau kemudian desentralisasi, disederhanakan menjadi satu lembaga dan lembaga itu dibikin satu orang juga masalah. Karena ini lembaga yang bertugas melakukan layanan publik dan bekerja untuk pemerintah, siapapun yang memerintah. Itu. Jadi bedanya, gue tuh kadang-kadang ngerasa ya, keruwetan itu dalam batas tertentu kadang-kadang dibutuhkan, misalnya untuk melakukan diskresi. Contohnya gini, gue ingat banget ketika Papua mau dimekarkan, kan nanti ada pemilihan gubernur, ada gubernur wagub itu lewat pemilihan. Tapi kan pejabat-pejabatnya dulu ada yang pembantu gubernur, kepala biro, kan ada levelnya. Dulu di Papua itu ternyata dari data yang ada, orang-orang Papua itu yang golongannya golongan 4 itu cuma 1 orang. Yang golongannya cuma 2 orang. Jadi mau ngisinya gimana? Gubernur ada, wakil gubernur ada, pejabatnya nggak ada karena tidak ada yang memenuhi syarat. Lalu harus apakah jalan keluarnya? Apakah dikirim dari Jawa? Itu kan tambah masalah lagi. Tambah masalah baru ya. Masalah lagi, selalu jadi masalah. Kenapa Jawa lagi, Jawa sentris? Lalu jalan keluarnya apa? Lalu jalan keluarnya didongkrak. Keputusan siapa? Keputusan rame-rame. Sehingga lalu memang berbagai lembaga itu berembuk mencari jalan keluar gimana pemekaran Papua ini bisa diselesaikan tapi nggak mengganggu. Ya, ada kebijakan afirmasi lah istilahnya. Afirmasi dan. Jadi kadang-kadang keruwetan itu memang sedikit banyak diperlukan juga ketika harus melakukan diskresi. Jadi aku bayangin kalau satu orang yang menentukan, oke. Karena level golongan rendah bisa jadi wakil gubernur, kan kacau kita. Itu kalimat yang bagian ini nih, dia belum jadi wartawan. Yang apa? Dia hidup kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ini. Dan gue dari Kompas, hidup di era Orde Baru. Kita melipir. Makanya ada jurnalisme kepiting. Kalau mau ke sana kita lewat sini dulu. Ya, tapi ini kembali ke tadi ya, ASN tadi yang mau disentralisasi. Ini kan sebetulnya agak aneh juga. Sudah banyak berjalan terus, bahkan di DPR sudah disiapkan draftnya, tapi fraksi-fraksi sebetulnya nggak setuju gitu. Jadi kayaknya ada instruksi, entah itu dari pimpinan di DPR atau di luar DPR, itu jalan supaya menyiapkan draftnya itu, tapi fraksi-fraksi belum diajak ngomong. Karena kenapa nggak diajak ngomong? Karena pasti nggak setuju. Fraksi-fraksi itu kan intinya orang-orang partai kan. Partai-partai ini pastilah paham lah. Ini sentralisasi. Partai nanti itu hidupnya dari keragaman. Itu seperti itu. Hidupnya dari keragaman. Makanya ketika semua serba tunggal, partai nggak ada fungsinya. Nggak ada gunanya. Makanya gitu, di RRT kan partai satu aja. Satu aja gitu. Jadi suara nggak bisa dibagi. Kalau saya sih gini, oke, kalau mau disatukan, oke saja, silakan saja. Tetapi itu dibikin badan negara yang independen.
Kalau mau disatukan. Iya, mau satukan. Badan negara yang independen, yang ngurusi semuanya. Nanti pemerintah, siapapun yang berkuasa, siapapun menterinya, jangan minta aja, saya minta pejabat ini, ya minta ke mereka. Lembaga independen itu artinya tinggal berebut di DPR loh. Iya, nanti maksudnya yang mimpin ini tidak satu orang gitu loh. Yang mimpin banyak orang. Bisa aja dipilih DPR, bisa ditunjuk presiden, tapi yang mimpin banyak orang. Sehingga independensinya dari kepentingan politik itu bisa dijaga. Itu politisi pasti setuju. Ya, setuju lah aja. Karena Ada tiba-tiba jalan. si kepala lembaga yang nentuin dia. Namanya Ya, uji memang lebih kelayakan susah. dan apa sih? Kepatutan ya. Kepatutan. Ya. Jadi kalau alasan mereka makanya jumlahnya nggak boleh satu. Jadi ya paling enggak ya 5 orang, 7 orang gitu. Biar partai juga Nanti teknisnya biar presiden menyerahkan ke ini lah ya kan. bisa bagi-bagi gitu. Intinya adalah Bikin aja badan otonom, badan komisi independen yang ngurusin ASN. Kemudian siapapun yang memerintah, siapapun menterinya, siapapun presidennya, ya tinggal minta saja. Saya minta pejabat ini. Nanti kan mereka sudah ada semua itu. lu setuju? Setuju, cuman ini loh, justru yang penting itu sebenarnya di departemen-departemen ini, apalagi sekarang ya, makin banyak polisi masuk, makin banyak non sipil masuk ke dalam, makin banyak politisi masuk ke dalam, sehingga lalu yang mesti ditegaskan itu kalau itu nggak jelas kan makin banyak pegawai negeri atau ASN yang karirnya mentok. Mentok. Dia hanya bisa sampai sini karena ini jabatan politis. Ini partai, isinya orang partai, isinya orang tentara, isinya polisi. Atau Itu yang- diintervensi lah ya, diintervensi. harus Pokoknya kalau lu berdua udah setuju, sekarang terserah presiden kan. Pokoknya Pak Presiden mereka udah setuju lah intinya kan. Tinggal Bapak sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Udah serahin presiden lah. Lu udah setuju, udah aman lah gitu kan.